Dan jualan layang-layang, pernah jadi tukang ojek, cari keong di sawah untuk makan, dan kehidupan yang sangat memprihatinkan. Mari kita sambut Deddy Mulyadi. Iya, Kang Deddy, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan duduk. Pekerjaan orang tua apa? Tentara. Tentara. Terakhir tentara. Baik. Ibu? Ibu petani. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? 9. Kisah hidup Kang Deddy Mulyadi pada saat di acara talk show bersama Kick Andy sepertinya akan membuat siapapun yang menonton di sini akan ikut sedih dan juga terharu. Karena memang perjuangannya hingga sampai saat ini Kang Deddy Mulyadi sudah sangat banyak melalui hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Pada saat dahulu, ya, Kang Deddy Mulyadi pernah menjadi tukang ojek, kemudian pernah menjadi tukang jual layang-layang, ya pernah menjadi apalagi itu, banyaklah pokoknya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, perjuangan di masa muda yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini sudah banyak sekali dilalui. Maka dari itu akan saya tampilkan bagaimana Kang Deddy Mulyadi membocorkan rahasia ataupun tips sehingga dirinya bisa menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Bupati Purwakarta 2 periode, kemudian banyak jabatannya sehingga yang terbaru ini adalah menjadi Gubernur Jawa Barat. Akan saya tampilkan videonya teman-teman ya. Silakan. Dan jualan layang-layang, pernah jadi tukang ojek, cari keong di sawah untuk makan, dan kehidupan yang sangat memprihatinkan. Mari kita sambut Deddy Mulyadi. Iya, Kang Deddy, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan duduk. Pekerjaan orang tua apa? Tentara. Tentara. Terakhir tentara. Baik. Ibu? Ibu petani. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? 9. Anak ke-9? Anak ke-9 dari 9 bersaudara. Ayah Anda tentara. Ya. Tapi sepintas saya baca riwayat hidup Anda, kok hidup Anda lebih banyak prihatinnya, lebih banyak susahnya. Anak tentara kok hidupnya susah ya? Ya tentaranya kan sampai 28 tahun. Pangkatnya prajurit kader, palang 3 di sini. Oh, sampai umur berapa tadi? 28. Umur 28 Ya. Sudah nggak jadi tentara lagi? Ya, jadi bapak saya 20 tahun udah bikin anak. 28 tahun Ya. pensiun dengan pensiun atau apa? Pensiun diberhentikan karena sakit. Kenapa sakitnya? Diracun oleh mata-mata Belanda. Gara-gara dipensiun dalam usia itu akibat diracun oleh mata-mata Belanda ya. Sehingga ayah tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Setelah pensiun apa yang dikerjakan ayah? Ya di rumah. Karena saya dengar sakit-sakitan. Ya pernah kuli-kuli di kuli perkebunan tapi nggak tahan lama karena terlalu jujur. Apa yang terjadi? Ya diberhentikan oleh teman-temannya. Karena jujur. Jujur. Kok bisa? Ya karena diajakin kerjasama jual pupuk. Dia nggak mau. Di perkebunan nggak mau. Dia lebih baik berhenti. Wow. Nah, setelah itu siapa yang mencari nafkah? Iya dari sawah. Ibu saya yang sering ke sawah. Sebagai apa? Ya kadang-kadang kulit tandur. Jadi ibu menjadi Kulit tandur, kadang-kadang nyangkul. sebagai tulang punggung keluarga. Seberapa susahnya sih hidup Anda waktu kecil dulu? Kalau tanggal muda itu baru dapat ikan asin. Kalau sudah mulai tanggal 5 ke sana, garam, dikasih bawang, disimpan di keler. Keler itu apa ya? Tempat itu makanan yang dari beling itu, dari kaca. Jadi makan nasi, kalau di atas tanggal 5, lauknya garam, Garam, bawang, pakai bawang segitu aja. Dibagi 9. dibagi 9 anak. Ya. Kok Makanya bisa 9 anak? ya. Kok Makanya bisa, badannya kurus. kok bisa hidup Anda ya? Saya juga aneh. Nah, saya dengar untuk menambah lauk Anda cari keong. Ya kan kalau ini kan kalau malam-malam ibu saya suka ngajakin cari belalang. Belalang untuk apa? Dimakan. Belalang dimakan ya? Iya. Ini belalang sawah ini ya? Iya. Nah,
soal jualan es mambu nanti saya tanyakan, tapi sampai umur berapa Anda masih harus juga membantu orang tua untuk menambah lauk pauk gitu? Karena saya dengar Anda juga bekerja ya. Ya itu sampai SMA. Sampai SMA? Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, karena menarik untuk tahu Anda jual es mambu dulu, kenapa jual es mambu, jual layang-layang ya, macam-macam, termasuk Anda juga ada urusan dengan batu bata ya. Iya. Jadi untuk sukses mungkin ada urusan dengan batu bata juga kita ya. Nanti ada cerita, tapi sekarang jadi Anda pernah jadi tukang ojek. Iya. Di daerah mana itu? Di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Subang. Berapa penghasilan tukang ojek sehari? 2.000. Jadi kenapa Anda sampai harus jadi tukang ojek? Ya nambahin buat biaya sekolah. Cari rumput. Itu Iya. juga untuk pakan ternak. Untuk kambing. Saya kan waktu sejak kelas 1 SD punya kambing. Menarik. Domba lah kalau di Subang. Soal jualan es mambu dan lain-lain itu kenapa ya? Ya es bambu itu kan saya pengen makan es kayak orang. Tapi nggak punya duit. Terus? Ya akhirnya gimana caranya punya bisa makan es? Cita-citanya cuma makan es. Yang ngambillah dari Mang Rojak, tetangga. Oh, masih kenal Mang Rojak ya? Oh masih, Haji Rojak. Oh, terus? Nah kemudian dapat 50 kan satu kali tempatnya itu 50, itu dapat pelingnya 5 lebihnya. Lebihnya itu untuk boleh dimakan. Nah saya malah ketika dagang itu malah nggak makan karena sayang, diuangin semuanya. Oh. Naluri bisnisnya udah mulai nih ya. Ya. Nah, jual layang-layang juga. Layang-layang waktu SMP. SMP jual SMP layang-layang. saya lihat orang main layang-layang, saya pengen main layang-layang tapi nggak beli. Ya coba kita jualin, pinjem uang orang. Layang-layang tapi nggak beli. Ya coba kita jualin, pinjem uang orang. Kemudian akhirnya ketika sudah beli, sayang juga kalau dipakai main layang-layang. Jual lagi. Jual lagi. Apa urusannya kambing, cincin dan Ya. Orang-orang kan pada punya kambing tuh. Iya. Oh saya kok nggak punya, gitu kan? Saya pengen juga kayak orang gembala kambing, gembala domba. Kata bapak saya, duitnya dari mana? Punya nih cincin, jual. Nah waktu itu akhirnya dijual, harganya Rp7.500. bisa beli kambing. Beli. Tapi gara-gara itu saya dengar keluarga mulai beternak dan Iya, domba menyelamatkan Iya. keluarga Anda. Ya saya sama kakak saya yang kedua paling gede namanya Kang Ade, sama ibu saya yang tukang nyabit rumput. Ya saya tukang ngembala. Dan dari situ beranak dua jadi 40. Oke, domba menyelamatkan keluarga Anda karena saya dengar sekolah apa segala macam dibiayai dari Iya, ternak domba dari itu situ, tadi ya. iya. Jual bata itu bagaimana ceritanya? Ya bukan jual, jadi gini Apa? kan kalau kita suka pengen punya duit juga, kalau buat hari raya Lebaran kan buat beli baju baru. Iya. Nah itu saya suka kuli mikul. Kuli mikul. Mikul bata itu kan ngangkutnya jauh tuh, hampir 5 km dari hutan kan, dibawa ke kampung dibakar. Satunya dibayar seperak, saya bisa bawa 10 biji, 10 perak. Umur berapa itu? Ya SD lah, kelas 4. Orang tua tahu ini? Tahu. Nah kemudian uangnya disimpan-simpan. Saya tadi punya cita-cita jadi tentara Iya. ya. Nah, kenapa gagalnya nanti kita tanya, tapi ikuti terus. Nah, Anda ingin mengikuti jejak ayah menjadi tentara. Iya. Alasannya apa persisnya? Iya, karena seneng waktu itu, saya seneng banget sama Jenderal TNI M. Yusuf. Pak Yusuf ya. Iya. Jadi saya lihat, wah hebat banget, saya pengen kayak dia gitu. Terus apa yang Anda lakukan? Ya lulus SMA daftar tentara. Daftar kemana? Pertama Kabri. Lolos atau tidak? Enggak. Kenapa nggak lolos? Berat badannya kurang, cuma 46 kg. Padahal batas minimal 55. gagal. Gagal lewat. Ini bukan karena kemampuan ini ya. Hah? Ya Anda- mungkin agak bodoh juga. Saya nggak bilang gitu loh ya. Walaupun saya senang dengan jawaban itu. Setelah gagal masuk Akabri, Daftar lagi. kemana? Secaba, kan turun tuh. Kalau Oh, Kabri iya. jalan 2. Ini Iya, pesan. Sekolah calon bintara. Bintara. Oke, terus Ya gagal lagi. gagal lagi. Iya. Ini karena apa sekarang ini? Iya sama, berat badan kurang. Lah aku udah tahu kurus, kering, kecil gitu, kenapa mau nekat masih? Ya nggak ada pilihan lagi dalam hidup waktu itu. Gagal kedua, Ya. lalu ngapain? Gagal yang kedua ikut UMPTN. Artinya mau kuliah nih. Kuliah ceritanya. Terus
Lulus. Oh, lulus. Karena nggak Nggak ada. bodoh kan? Enggak. Ya. Walaupun saya nggak tahu nilainya pas-pasan atau tidak. Lolos. Lolos. Masuk di mana waktu itu? 4. Jurusan? Fakultas Hukum. Ini kan anak miskin ya, minta maaf ya. Nah, Dari mana biaya kuliahnya? ya itu nggak jadi. Maksudnya? Yang nggak diambil. Oh, lulus tapi nggak dilanjutkan. Ya nggak, bukan dilanjutkan, diambil aja Oh, enggak. diambil aja enggak. Jadi lulus tapi nggak masuk. Iya, nggak daftar ulang. Oh, terus jadi Cuman lihat di koran ada namanya, ya sudah lah. karena apa? Nggak punya duit. Oh, alah. Jadi dugaan saya benar ya. Benar sekali. Ya. Lalu ngapain? Ya waktu habis itu pergi ke Purwakarta. Untuk Ya daripada di rumah bengong, bingung, ikut sama kakak saya. kakak ini orang kaya. Oh repot. Apa? Kaya dan repot apa? Iya, dia di asalnya kerja di PDAM, kepala bagian. Iya. Tapi nasibnya jelek, jadi tukang jaga genset diturunin. Ya waktu habis itu pergi ke Purwakarta. Untuk Ya daripada di rumah bengong, bingung, ikut sama kakak saya. kakak ini orang kaya. Oh repot. Apa? Kaya dan repot apa? Iya, dia di asalnya kerja di PDAM, kepala bagian. Iya. Tapi nasibnya jelek, jadi tukang jaga genset diturunin. Terus Anda tumpangi. Iya, ditumpangin. Semakin susah dong Iya, itu. rumahnya ngontrak. Mau roboh gini aja rumah itu. Lah kok Anda nggak kasihan? Ya sekalian lah biar belangsaknya bareng. Tapi dari cerita itu akhirnya Anda kuliah ya? Ya di situ saya itu kakak saya itu penghasilannya 10.000 per bulan, sisa gaji potongan bank. Jadi tuh kalau belanja di sekaligusin, beli ikan asin, beli gudeg itu gudeg dikasih dagingnya bukan dagingnya, tapi tulangnya, itu bertahan 2 minggu. Angetin lagi, makan lagi, angetin makan lagi. Nah dari saya nggak dikasih tempat tidur karena cuma satu dia punya. Tidur di mana? Di lantai, nggak pakai bantal, nggak pakai apa-apa. Bertahan berapa lama? Setahun. Yang jadi tukang ojek waktu itu ini, masa-masa ini? Bukan waktu SMA. Oh, ini Udah sudah. lewat. udah lulus SMA. Oh, ini sudah lulus ya? Tidur. Jadi kalau akibat tidur itu mungkin karena dingin dan lapar tiap malam tuh bangun. Terus? Ya sholat. Oh, ada positifnya. Ada positifnya. Ada positifnya. Jadi belangsak itu memang membuat kita ingat sama Ingat Allah. Tuhan. Bukan berarti sekarang nggak ingat Oh loh ya? ingat perlu pasti, kalau sekarang lebih ingat lah. Cuman caranya beda. Caranya beda. Akhirnya kan kuliah. Ya kuliah di STH. Duitnya dari mana nih? Ya spekulasi aja. Spekulasi apa? Ya coba-coba, siapa tahu ada duitnya. Akhirnya bagaimana? Ya ikut bisa kuliah. Kenal organisasi. Nah, karena saya dengar waktu kuliah Anda juga jualan ya? Ya. Jualan Jadi, apa? Jualan bala-bala. Bala-bala itu apa? Gorengan. Teman-teman tahu nggak jual bala-bala itu? Tahu. Nggak malu tuh? Ya malu tapi kepaksa. Nggak ada pilihan. Berapa lama jual bala-bala itu? Ya hampir 2 tahun. Itu yang dipakai untuk Ya modal organisasi, modal kuliah. Terus kemudian juga saya kalau malam suka ngakal-ngakal. apa? Jadi kalau pergi ke kuliahan jalan kaki. Nah kuliah ini kan banyak karyawan tuh. Nah saya selalu pulangnya jalan kaki sama teman saya namanya Komaruzaman. Terus? Dan nanti biar jalan karena suka diajakin mampir makan bakso kalau malam. Itu strategi untuk bertahan hidup. Iyalah, Dan- gimana caranya hidup gratis gitu loh. Nah, oke. Itulah tadi beberapa cuplikan ya, teman-teman. Video yang bisa teman-teman simak, bisa teman-teman saksikan soal bagaimana Kang Deddy Mulyadi yang diwawancara di sebuah acara talk show oleh Kick Andy. Ya, mungkin bisa dilihat bahwa frame yang ditampilkan di video itu adalah frame video yang sudah cukup lama. Tetapi menurut saya masih sangat relevan untuk bisa kita sama-sama renungin Syafi. Bagaimana perjuangan Kang Deddy Mulyadi pada saat dahulu untuk mendapatkan, untuk menjadi pribadi yang sangat luar biasa, pribadi yang sangat bermanfaat bagi orang lain, dan menjadi pribadi yang bisa membantu orang lain.
menjadi Bupati Purwakarta 2 periode, kemudian bersama anak buahnya yakni Om Zain. Kemudian Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat seperti saat ini, itu kan tidak terlepas dari bagaimana perjuangan yang ia lakukan dahulu. Ya, ini menurut saya sudah sangat luar biasa, teman-teman. Bagaimana komentar teman-teman? Silahkan tekan kolom komentar di bawah ini. Oke, dan cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.